Di kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu kisah yang menarik gitu. Jadi ada seorang santri itu belajar ilmu agama di satu pesantren gitu. Nah, gurunya tiba-tiba berkata, semua ilmu sudah aku berikan kepadamu. Semua kamu udah ngerti lah, hafal Quran, kitab-kitab fikih sudah, kitab-kitab teori tasawuf sudah, dan seterusnya gitu. Kemudian gurunya bilang, karena semua ilmu sudah saya berikan, kamu saatnya belajar kepada guru, syekh. Syekh ini kamu datangi, kamu belajar kepada beliau, karena beliau ilmunya lebih tinggi untuk menyempurnakan ilmumu. Itu tinggalnya di sana, di seberang hutan sana. Kamu cari, kamu berguru pada dia. Kemudian si murid bilang, oke, siap guru, kira-kira kayak begitulah. Kemudian si murid itu pun pergi menemui guru yang dimaksud oleh gurunya itu. Dia harus melintasi hutan, kemudian di tengah hutan barulah ketemu apa itu satu ribat, satu langgar, satu musola gitu. Di situ ada beberapa santrinya dikit aja, gurunya juga di situ udah tua. Kemudian dipersilakan masuk. Nah pada saat itu pas apa itu maghrib. Kemudian si murid itu si tamu yang murid yang menjadi tamu itu pun berwudu untuk ikut sholat jamaah syekh atau guru yang ada di situ gitu. Dan tibalah mereka sholat jamaah gitu. Nah baru dapat satu rakaat, si murid ini udah membatalkan sholatnya. Kemudian dia bermaksud untuk pulang. Kenapa begitu? Karena syekh yang dimaksud itu ternyata bacaan fatihahnya itu nggak fasih. Si murid itu berpikir, gimana ini syekh macam apa ini, guru macam apa ini, baca fatihah aja nggak fasih, secara fikih itu nggak sah kalau sholat gini. Udah, dia kemudian tidak ikut sholat jamaah maghrib, kemudian dia sholat sendiri, kemudian dia memutuskan dengan marah, dia pulang. Wah, guru saya itu berarti salah nunjuk saya untuk berguru pada syekh ini, apa-apaan ini, bacaan fatihahnya aja nggak fasih, apalagi ilmu yang lain. Nah, kemudian si murid itu dengan menggerutu, dengan sedikit jengkel, marah, dia pulang. Ya, bermaksud pulang. Nah, dia kan melintasi hutan. Nah, di tengah jalan itu dia dihadang oleh macan atau singa yang besar. Nah, kemudian si murid ini ketakutan. Kemudian dia lari balik lagi ke pondoknya syekh tadi yang di tengah hutan itu. Nah, ternyata setelah sampai di halaman langgarnya syekh itu, si syekh itu sedang menunggu dia, ya, duduk-duduk sambil senyum-senyum. Kemudian syekh itu berkata kepada si murid itu, kamu dihadang macan ya? Iya syekh. Kamu takut ya? Iya syekh. Loh iya, macan menghadangmu dan kamu takut karena kamu hanya memperhatikan hal-hal yang zahir, yaitu aku membaca fatihah tidak fasih, tapi kamu tidak pernah memperhatikan hal-hal yang batin. Nah, kalau kamu tidak peduli dengan hal-hal yang zahir, tapi kamu lebih peduli kepada hal-hal yang batin, maka kamu yang menghadang macan yang takut kepadamu, macan yang tunduk kepadamu, bukan kamu yang dihadang macan, yang takut, yang lari dari macan. Nah, ini pesan moralnya itu sebenarnya begini. Bukankah agama itu adalah hal-hal yang sifatnya batin? Kata Nabi itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah itu tidak memperhatikan, tidak menilai bentuk perwujudan zahir kalian atau bahkan harta kalian itu. Tapi Allah itu menilai, memperhatikan itu adalah apa yang ada di hati kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, ini perlu juga kita renungkan, karena saat ini mungkin gitu ada banyak pihak, ada banyak orang yang terus menerus memempa hal-hal yang zahir, hal yang sifatnya itu salah benar, hukum fikih syariat, tapi kadang-kadang lupa bahwa yang jauh yang lebih penting itu adalah metodenya para sahabat Nabi, wabil khusus Abu Bakar As-Siddiq, yaitu hati, yaitu menjaga hati. Kira-kira kayak begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.